Ini kayaknya pertanyaan dari seorang anak, Ustaz. Ini bagaimana sikap seorang anak menghadapi orang tuanya yang telah masuk ke Wahabi atau Salafi, Ustaz? Selanjutnya yang kedua, Ustaz, ini juga ada pertanyaan. Kalau tadi kita membahaskan tentang aswaja dengan Salafi Wahabi, ini juga ada pertanyaan, apa perbedaan antara aswaja dengan Muhammadiyah? Ini juga mungkin perlu penjelasan. Terima kasih. Terima kasih ya. Kalau ada seorang anak ayahnya ikut Wahabi, apa sikapnya? Pertama, tetap harus berbakti pada orang tua. Jangankan orang tuanya Wahabi, seandainya orang tuanya orang kafir, tetap perintah di dalam Al-Quran, wa sahibahuma fid dunya ma'rufah. Temani kedua orang tua kamu di dunia dengan pertemanan yang baik. Padahal kafir, cuma gak boleh ikut kekafirannya. Sama, kalau orang tuanya Wahabi, ya temani dengan baik, tapi gak boleh ikut Wahabi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya agar orang tuanya keluar dari Wahabi? Doakan kepada Allah. Insya Allah kalau sering didoakan oleh anaknya, nanti ayahnya dirubah oleh Allah kembali menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah kalau didoakan cepat, didoakan. Ini pertama. Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Muhammadiyah? Muhammadiyah ini pada awalnya dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada masa Kiai Ahmad Dahlan, pendirinya di Yogyakarta, beliau mazhabnya Syafi'i, orangnya juga Sufi. Bahkan orang Muhammadiyah dulu kalau merayakan Maulid Nabi atau Isra Mi'raj itu meriah sekali dulu. Lama-lama setelah Kiai Ahmad Dahlan ini wafat dan kiai-kiai yang ada di Muhammadiyah banyak yang wafat, Muhammadiyah ini gak punya kader. Karena gak punya kader, akhirnya dimasuki orang-orang Wahabi. Lalu bagaimana terjadi perubahan di Muhammadiyah? Perubahannya apa? Di dalam putusan tarjih Muhammadiyah ada upaya menggabungkan antara aswaja dengan Wahabi. Kok digabungkan? Saya pernah baca ya, kita ini kan punya sifat wahdaniyat. Sifat 20 yang nomor berapa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawaditsi, qiyamu binafsi wahdaniyat. Keesaan Allah. Wahdaniyat ini ada 3. Allah itu Maha Esa di dalam zat, Allah Maha Esa dalam sifat, Allah Maha Esa dalam perbuatan. Ini wahdaniyat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi punya tauhid. Apa tauhid Wahabi? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, wahdaniyatnya Ahlus Sunnah ini oleh Wahabi digabung dengan tauhidnya Wahabi. Gimana? Di buku Tarjih Muhammadiyah dikatakan Allah itu wahdaniyat dalam zat, wahdaniyat dalam sifat, dan wahdaniyat dalam uluhiyah. Karena wahdaniyat dalam uluhiyah, jadinya apa? Muhammadiyah ikut-ikutan Wahabi, anti tawassul, anti istighatsah, anti tabarruk. Karena akidahnya akidah gabungan. Ini kalau secara akidah. Kalau secara fikih, Muhammadiyah ini belakangan anti mazhab, tidak bermazhab, enggak ikut mazhab tertentu. Ikut apa? Ya gak jelas lah. Biasanya yang menjadi rujukan mereka itu kitab Nailul Awtar. Nailul Awtar ini karangan ulama Syiah Zaidiyah, Syekh Muhammad bin Ali Asy-Syaukani dari Yaman. Kadang-kadang mereka ikut kitab Fiqhus Sunnah Sayyid Sabiq, dan itu kitab anti mazhab. Dan Fiqhus Sunnah ini rujukannya juga banyak dari Nailul Awtar juga. Jadi anti mazhab memang.
Di dalam fikih memang anti mazhab. Ini di Muhammadiyah. Belakangan setelah banyak anak-anak Muhammadiyah kuliah di Al-Azhar, ini kawan-kawan Muhammadiyah yang alumni Al-Azhar ini menyuarakan agar Muhammadiyah kembali ke Muhammadiyah tempo dulu, yaitu kembali ke dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya cuma suara ini tidak kuat sampai sekarang. Ini ajaran Muhammadiyah. Karenanya Muhammadiyah ini ya beda-beda memang di tiap daerah. Kadang-kadang ya karena gabungan antara Aswaja dengan Wahabi, kadang Muhammadiyah di sini lebih kental Wahabinya, yang di sini kadang kental Aswajanya. Nah akhir-akhir ini setelah para kiai, para asatid, Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya dan lain-lain banyak berceramah dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah, terjadi keterbukaan, pencerahan, perubahan di Muhammadiyah. Apa perubahannya? Banyak orang-orang yang organisasinya Muhammadiyah tetapi tradisinya, ibadahnya berubah menjadi NU atau berubah menjadi Aswaja, sehingga di Jawa dikenal yang namanya Muhammad NU. Mengapa orangnya Muhammadiyah tapi tradisinya NU? Saya pernah diundang dialog di Sulawesi Utara tahun 2018, debat dengan Wahabi, LDII dan Muhammadiyah. Yang Wahabi memilih kabur dan tidak datang, dicari ke rumahnya tidak ada, padahal dia yang menentang pertama kali, yang nantang-nantang. Yang Muhammadiyah dan LDII diundang untuk melengkapi aja, dan ternyata yang dari Muhammadiyah itu bagus. Kata yang Muhammadiyah, apa Kiai, kami Muhammadiyah sudah istighatsah dan sudah tahlilan, masa mau diajak debat lagi kan? Sudah gak mau. Yang LDII waktu itu gitu juga, Kiai ceramahlah apa saja kita ikut aja kan, gak usah debat. Akhirnya gak jadi debat, memang terjadi perubahan. Nah ini perbedaan Muhammadiyah. Jadi memang fikihnya cenderung anti mazhab. Kemudian karena memang ada kecenderungan Wahabi, ya kadang ya Muhammadiyah gak mau maulid, gak mau tahlil, gak mau apa. Ada yang begitu. Dan ini tugas para tengku ya, para abi, para tengku, para ustadz, para buya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mengembalikan saudara-saudara kita, bangsa kita yang terpapar faham Wahabi kembali lagi ke dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira ini ya tanya jawab pada malam ini, karena waktu ini sudah 9:30 dan pertanyaan sudah cukup dan sudah gak ada yang mau tanya lagi. Kira-kira, oh terakhir, ini pertanyaan terakhir.